Oke. Oke, cek 1 2 3. Silahkan pakai headset aja ya, biar nggak feedback. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang masih pakai speaker, pakai headset aja, biar nggak feedback ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unggah dan distribusi podcast ke Anchor dan ke Spotify, tapi secara manual gitu. Jadi kalau kemarin kita pertemuan ketiga itu sudah belajar tentang Spotify, tentang podcast, tentang aplikasi Anchor, sekarang kita akan belajar bagaimana sih podcast kita itu nggak hanya bisa didengar di Anchor gitu. Karena Anchor kan orang dengar, semua orang familiar, tapi Spotify itu sudah familiar dengan Spotify gitu. Jadi hari ini kita goalnya itu, jadi kita akan belajar cara upload podcast ke kalau upload podcast ke Anchor sudah kemarin, kita belajar distribusinya, bagaimana ketika podcastnya teman-teman itu bisa didengar di Spotify juga. Nah, karena kondisinya seperti ini, kondisinya kita nggak bisa praktek di lab, mungkin beberapa kemarin sudah praktek di lab ya, 3-5 orang sudah praktek. Rencana saya sih inginnya kita bisa praktek di lab, bisa kumpul, bisa menggunakan alat kita yang baru itu, tapi ternyata kok sial sekali kita nasibnya jadi seperti ini. Jadi nanti teman-teman silahkan bisa praktek sendiri lah, akan saya ajari cara-caranya lewat sini gitu. Nah, pertama perlu diingat lagi bahwa podcast itu kan audio file gitu ya, konten audio. Jadi dia memang kalau apa yang nyebutnya ya, spesiesnya itu dia spesies audio gitu, nggak video sebenarnya. Cuma kan karena kita refresh lagi ya, saya minta refresh. Tapi karena ternyata kalau hanya upload di Spotify atau di Anchor saja podcast kan ternyata nggak laku gitu kan, nggak ada uangnya gitu. Karena itu kan banyak juga akhirnya podcast yang diunggah ke YouTube. Nah, tapi yang jelas kita harus sepakati dulu bahwa podcast itu sebenarnya audio file gitu. Jadi yang pertama harus disiapkan sebelum teman-teman bikin podcast itu ya tentu audio filenya gitu kan. Ya tentu kontennya gitu. Ya tentu isi wawancaranya bisa, atau isi monolognya bisa, atau isi ceritanya bisa, atau isi apapun yang bisa. Yang penting kontennya jadi dulu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bahwa untuk bikin konten podcast itu ternyata pakai Anchor mudah, tinggal klik tombol plus, dia akan mulai merekam. Nah, anggap saja teman-teman sudah bikin kontennya, sudah bikin konten audionya. Nah, terus bagaimana sih konten itu bisa terbit, bisa didengar banyak orang? Yang pertama kan perlu diupload ke audio web hosting gitu kan. Jadi ke server, ke sebuah website yang dia punya server yang bisa bikin kita bisa ngeplay audionya gitu dan bisa mendistribusikan ke playernya. Nah, audio web hosting ini salah satunya yang akan kita pelajari hari ini yaitu Anchor. Kenapa kok Anchor? Karena Anchor ini gratis kan gitu. Kita kan sukanya kan yang gratis-gratis. Nah, kita pakai audio web hosting yang gratis gitu. Namanya Anchor. Nah, si Anchor ini ternyata selain sebagai alat untuk apa ya? Sebagai alat untuk merekam podcast, juga bisa menjadi tempat kita untuk menaruh podcast kita, menghosting podcast kita gitu ya. Nah, kemudian setelah itu bisa juga mengumpankan podcast kita ke podcast player gitu, yaitu ke Spotify gitu. Ini sudah selesai belum masalahnya Nopeni ini? Tadi sudah saya mute sih di sini.
Di situ belum ya? Masih feedback ya? Apa ini mana apa ini? Coba di mute manual aja dulu. Sudah belum? Oke, lanjut ya. Kalian mute aja Noveni-nya. Server mute gimana? Ini sudah saya mute sih di sini. Bentar. Oh gini. Yuk, ya sudah. Udah server mute, aman. Aman ya? Ya, oke. Kita ulangi lagi. Oh, berarti tadi nggak kedengeran ya? Kita ulangi lagi. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa podcast itu kan konten audio. Kontennya harus, jadi teman-teman kontennya dulu yang bentuknya audio gitu. Meskipun bukan video nggak apa-apa, yang penting audionya ada dulu. Itu bukan berarti podcast nanti diupload ke YouTube. Yang penting audionya. Penting audionya dulu. Ketika sudah punya kontennya, upload di audio web hosting gitu. Kita punya kita saat ini kita belajar tentang Anchor ini. Anchor itu satu audio web hosting. Jadi dia fungsinya itu untuk tempat kita menaruh konten kita ke internet, yaitu si Anchor ini. Jadi dia selain bisa merekam, dia juga bisa menjadi web hosting gitu. Yaitu si Anchor ini. Dan dia sebenarnya juga bisa jadi player gitu. Cuma sayangnya kelemahannya si Anchor ini kan nggak semua orang punya Anchor gitu, karena nggak familiar gitu. Makanya harus didistribusikan. Jadi konten kita yang sudah kita upload ke Anchor ini yang gratis ini sebagai audio web hosting, kita distribusikan ke podcast player, ke playernya. Yaitu playernya adalah Spotify. Kenapa kok Spotify? Karena Spotify ternyata kan banyak yang pakai gitu kan. Ternyata banyak yang menggunakan dan familiar, bisa dipakai oleh siapa saja. Jadi kemungkinan distribusi konten kita bisa lebih besar, kemudian pendengar kita juga bisa lebih besar. Itu baru kalau nanti setelah kalian upload di Spotify terus kalian ingin upload ulang di YouTube, ya monggo silakan, nggak apa-apa. Yang jelas bahwa kita sepakat bahwa podcast ini sebenarnya adalah audio file gitu. Bentuknya bisa macam-macam, terserah. Mungkin ada yang cerita horor, ada yang wawancara, ada yang ngobrol, ada yang monolog dan sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya kita dari proses dari konten ini kemudian masuk ke audio web hosting, kemudian masuk ke podcast player? Nah, caranya seperti ini. Kita belajar dulu bahwa ada bahasa yang disepakati gitu kan. Ada bahasa yang bisa bikin si Anchor dan Spotify ini berkomunikasi, yaitu namanya RSS feed gitu kan. Yaitu adalah atau really simple syndication gitu. Kalau di jurnal itu namanya Digital Object Identification atau DOI. Nah, kalau dalam kasus kita ini disebut sebagai RRS, adalah sebuah file berformat XML, jadi formatnya sebenarnya Excel, untuk sindikasi yang telah digunakan. Di antaranya kebanyakan situs web berita dan blog. Singkatan ini biasanya mengarah beberapa. Jadi dia sudah berkembang ya, dari mulai namanya Rich Site Summary, kemudian RDF Site Summary, dan yang terakhir ini yang versi 2.0 yang sampai sekarang kita pakai, yaitu Really Simple Indication. Jadi dia sebenarnya kalau dibuka itu ya, RSS feed itu kalau dibuka itu sebenarnya isinya hanya link yang dia punya file yang isinya itu metadata dari konten kita gitu. Nah, kita sebagai user, kita itu bisa langganan. Kita bisa langganan misalnya, kalau dulu ya, zaman dulu belum ada player dan sebagainya, belum ada aplikasi dan sebagainya. Kalau kita ingin langganan berita, itu kita langganan namanya RSS-nya. Kemudian dikirim ke email kita, dari email kita bisa klik dan masuk ke beritanya. Itu dulu sekali. Nah, sekarang sudah banyak yang pakai. Tapi tetap masih digunakan sebagai komunikasi antara Anchor dengan Spotify. Gitu. Nah, dalam hal podcast ini Anchor berperan sebagai website yang menyediakan RSS feed. Jadi si konten kita yang sudah diupload ke Anchor tadi, kemudian di hosting di Anchor tadi, itu diberikan alamat RSS feed oleh Anchor. Nah, si RSS feed tadi itu bisa dibaca oleh Spotify yang sebagai RSS reader.
sehingga si konten yang ada di Anchor itu bisa di-play melalui Spotify gitu. Jadi kalau channel kita sudah masuk ke Anchor, kemudian RSS feed-nya sudah kita aktifkan, maka dan kemudian RSS feed-nya itu sudah kita daftarkan ke Spotify, maka orang itu nggak perlu ke Anchor untuk buka konten kita, tapi dia cukup dari Spotify, diklik, maka dia bisa bunyi. Padahal posisi filenya itu sebenarnya masih ada di servernya Anchor, bukan di servernya Spotify. Gitu. Nah, ini jadi penting sebenarnya RSS feed. Tapi ini hanya perlu kalian lakukan sekali sih. Jadi kalau kalian punya satu channel podcast, nanti hanya lakukan sekali ketika pertama, maka seterusnya kalau kita upload konten lagi, dia itu akan terus masuk ke Spotify, otomatis nambah gitu. Tapi ada jedanya sih, mungkin 1 atau 2 jam setelah kita upload di Anchor itu baru bisa upload di Spotify. Nah sebenarnya si Anchor ini menyediakan layanan, dia kan secara otomatis nge-push konten kita, alamat channel podcast kita itu ke Spotify. Cuma ini dilakukannya otomatis dan antri karena sama mereka dikurasi satu persatu. Nah ada cara yang namanya manual, jadi kita manual submit ke Spotify. Karena kalau kita nunggu yang otomatis itu, maka nanti di Anchor ada proses kurasi, di Spotify ada proses kurasi, dan itu biasanya prosesnya akan sangat lama gitu. Jadi kita perlu secara manual aja, biar Spotify yang kurasi, kan gitu. Anchor nggak usah ikut-ikut. Nah, ada 2 alamat penting yang harus teman-teman ketahui, yaitu Anchor.fm. Ini tempat kita naruh podcast kita. Kemudian ada namanya Podcaster, pakai S ya, podcasters.spotify.com. Ini halaman khusus yang disediakan Spotify untuk para podcaster. Jadi untuk para pembikin konten podcast. Nah, saya sarankan nanti teman-teman mengerjakan ini di laptop biar lebih jelas, lebih clear gitu. Kalau di HP bisa sih, cuma ya agak rumit. Bisa tapi mungkin di website, di browser, tapi di setting ke desktop mode. Mobile seharusnya bisa, cuma nanti tutorialnya akan berbeda gitu. Nah, kita langsung aja. Sebenarnya di sini saya sudah tulis teorinya, cuma kita langsung praktek aja. Saya anggap semua teman-teman sudah punya konten ya. Nanti di tugasnya saya akan kasih tugas untuk bikin podcast secara individu gitu. Karena kalau untuk berkelompok nggak mungkin ya. Kalau saya tugaskan berkelompok terus kelompok kalian ada yang kena corona kan saya jadi salah gitu. Makanya individu nanti tugasnya. Nah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah buka Anchor.fm. Pakai browser ya. Pakai browser. Nanti yang pertama harus dilakukan adalah login, pasti. Jadi pastikan sebelum nanti kalian praktek ini, kalian sudah punya akun di Anchor. Gitu. Kemudian kalian login, terus kalian lengkapi profilnya, ganti foto profil, ganti nama ininya, nama podcastnya, deskripsinya, dan sebagainya. Oh ya, selamat datang Akbar Farabi. Tumben online ya. Oke. Loadingnya. Bentar ya. Nah, teman-teman masuk ke Anchor.fm, kalian produksi dulu kontennya. Pakai tombol plus kemarin itu, atau kalau di sini bisa klik new episode ini kalau pakai browser ya. Kalian bisa klik new episode. Kalau belum bikin kontennya, anggap saja kalian belum. Bisa klik record ini. Kalau memang langsung mau dari browser itu kalian rekam, atau bisa juga message ini atau library. Nah, kalau kalian nggak usah masuk dulu. Ini saya terangkan dulu teorinya. Nanti kalian prakteknya masing-masing. Kalian lihat dulu ya. Nanti ini saya rekam kok. Jadi nanti sesi ini saya rekam, terus nanti saya upload ke YouTube, nanti saya share lagi ke sini. Kalau misalnya ada yang lupa bisa dilihat lagi. Yang sekarang perhatikan dulu, oke? Nah terus kalau misalnya kalian rekamannya di luar, pakai sistem yang di luar Anchor,
filenya udah jadi, udah diedit, tinggal diupload di sini, gitu. Tinggal di share ke sini. Nah kalau sudah bisa di save. Nah anggap saja kalian sudah punya konten, gitu kan? Sudah punya konten. Nah sekarang pingin konten itu masuk ke Spotify. Caranya gimana? Klik episode dulu. Klik episode dulu, kalian pastikan dulu si konten kalian itu sudah muncul di sini, di episode name. Di sini ada episode name ya. Episode name, judul episodenya, kemudian tanggal uploadnya, jamnya berapa, playnya berapa. Kalian pastikan dulu. Kalau sudah oke di sini, kalau sudah muncul di sini, kalian ke setting, ya. Kemudian kalian ke distribution. Ini internetnya sudah agak lemot ya. Nah, di sini di tab distribution ini statusnya podcast kalian bisa kelihatan. Jadi podcast saya itu sudah masuk di mana aja sih? Maka di pertama di sini ada available listening platform. Jadi podcast saya itu sudah masuk ke mana? Oh ya pasti yang pertama sudah ke Anchor. Dan linknya ini anchor.fm/podcast-dosen gitu misalnya. Dan Spotify. Terus kemudian nanti bisa ke Apple, bisa Breaker, Castbox, Google Podcast dan lainnya. Kalau belum didistribusikan, maka biasanya di sini hanya ada Anchor gitu. Spotify biasanya di bawah di sini tulisannya manual distribution gitu. Artinya apa? Podcast kalian belum masuk ke Spotify. Ya. Kemudian kalian lihat dulu di atas ini ada namanya distribution your RSS feed gitu. Jadi ini yang paling penting. Si alamatnya ini yang paling penting. Tapi masalahnya di sini biasanya. Kalau ini kalian copy kemudian kalian paste ke Spotify, biasanya nggak akan muncul. Kenapa nggak muncul? Karena secara default si Anchor ini tidak nge-publish email address kalian. Sedangkan Spotify itu dia butuh email address kalian untuk sebagai verifikasi, untuk upload, untuk memverifikasi bahwa kalian benar-benar ngupload kontennya. Maka yang kalian harus lakukan pertama yaitu display personal email address publicly in RSS feed. Ini di on kan. Kalau on dia jadi biru, kalau off dia jadi abu-abu. Kan ini kalian on kan dulu, kemudian RSS feed-nya ini kalian copy, ya copy. Kalau sudah di copy dia muncul copied gitu. Dan paste dulu di notepad misalnya. Nah kalian paste di notepad. Nah ini yang nanti jadi penting, jadi jembatan komunikasi antara Anchor dengan Spotify gitu. Lalu kalian buka lagi browser baru, tab baru. Kalian buka podcaster, pakai S ya, podcasters.spotify.com. Kalian bikin akun dulu kalau nggak punya akun Spotify. Kalian bikin akun dulu dan pakai email yang sama dengan email yang kalian gunakan untuk daftar di Anchor. Jadi antara Anchor dan Spotify ini emailnya harus sama. Gitu. Kalau nggak sama nanti jadi agak rumit prosesnya. Sama dulu, kemudian masuk ke add or claim your podcast, gitu ya. Jadi ini di sini ada titik 3, kalian klik, kemudian add or claim your podcast. Di sini ada petunjuknya. Yang pertama link to your RSS feed, gitu. Get start update daily. Kalian klik get started. Nah kalian pastekan si RSS feed tadi itu, ini yang kalian dapat dari Anchor dari sini tadi. Nah ini kalian copy, kalian paste di sini. Link to RSS feed. Cuma gini aturannya. Yang bisa kalian paste di sini itu adalah benar-benar pastikan dulu itu podcast yang benar-benar kalian bikin, gitu. Bukan punya orang lain, gitu. Kemudian guideline-nya terpenuhi. Nah guideline-nya agak unik. Biasanya kalau kalian melanggar aturan, dia tiba-tiba di apa ya namanya, di banned akunnya, bukan akunnya sih, kontennya, gitu. Maka perhatikan term and condition-nya ya. Di Spotify itu nggak boleh apa. Walaupun sebenarnya bisa diatur juga.
Karena ada podcast yang dia bisa pakai kata-kata kotor gitu. Tapi itu ada settingannya kalau di Anchor. Nah, sekarang kita main bersih dulu. Kita main seolah-olah podcast kita itu nggak akan menggunakan kata-kata kotor atau gimana. Nah, si Aerosmith tadi itu ini wajihan kick ya. Ken paste ya. Ken paste si Aerosmith-nya. Ken paste di situ. Nah, kalau podcastnya kalian sudah terupload, dia akan munculnya seperti ini. Karena saya sudah terupload ya, sudah connect ke Spotify, dia akan muncul di Spotify already on Spotify. Hey, next to check. Tapi kalau belum terupload, maka bisa di next dan kalian bisa masukkan informasi tentang podcastnya kalian di sini add podcast info dan bisa langsung di submit gitu. Jadi podcast info itu nama podcast, kemudian deskripsi, kemudian bahasa apa dan sebagainya. Ketika sudah review and submit, kalian bisa submit dia, maka akan muncul di Spotify gitu. Tapi karena punya saya ini Aerosmith-nya sudah terpakai, jadi dia nggak bisa di next, karena nggak mungkin di double 2 kali kan gitu. Kalau di next dia pasti karena ini kan sudah muncul. Kalau belum, dia pasti bisa tambahkan informasi dan bisa di submit. Tapi setelah selesai submit, biasanya prosesnya agak panjang, mungkin 2 atau 3 jam baru kalian bisa masuk di Spotify. Caranya gimana untuk ngecek? Ketika kalian masuk ke Spotify, kalian searching nama podcast kalian, kalau udah muncul berarti dia sudah siap didistribusikan di Spotify gitu. Nah, langkah ini akhirnya cukup sekali aja kalian lakukan. Selanjutnya kalian hanya perlu upload konten di Anchor. Selebihnya dia akan otomatis masuk ke Spotify. Kita cek ya, apakah podcast saya sudah masuk ke Spotify atau belum. Nah, lupa. Bentar. Sambil nunggu itu ya, connect. Pastikan juga ketika bikin akun di Anchor, itu sekalian dikompliti ya. Artinya identitas akunnya, namanya, itu sekalian dikompliti. Agar apa? Agar nanti dia bisa lebih cepat distribusinya gitu. Lebih cepat distribusinya konten kita itu ke Spotify. Kalau nggak komplit dia mau gitu. Spotify-nya juga belum buka. Nah, kita masuk setting, kemudian setting, kemudian nanti sih sampel ini dilakukan sebelum ke Spotify. Tapi saya gitu. Jadi harus komplit podcast namanya apa, deskripsinya apa, kategorinya apa, gitu. Kemudian website enggak, nama musik itu. Ini harus clear dulu. Kalau memang kalian mau bikin podcast yang menggunakan bahasa eksplisit, nanti di advance ini bisa kalian pilih eksplisit gitu. Jadi nggak clean tapi eksplisit. Contoh, nah kalau kontennya clean, berarti kontennya ramah untuk semua orang, ramah untuk semua keluarga, tapi kalau eksplisit, klik eksplisit ini. Jadi ingat ini harus komplit dulu. Cover artnya juga gitu. Cover artnya juga kalian harus bikin original. Kalau kalian download terus pasang di sini, biasanya nggak bisa distribusikan karena kena copyright. Jadi si podcast ini juga agak rumit ya, bisa kena copyright juga. Terus
kemudian kalau konten kalian itu ada jingle di awalnya itu pastikan musiknya juga bukan musik yang ada copyright-nya gitu, biar gak kena gig ya. Seperti ini, kalau punya saya ini podcast name-nya ini, deskripsinya seperti ini, kategorinya bisa dipilih. Nah, kategorinya harus benar nih. Kalau kategorinya keliru, kemudian ketika mereka kurasi ternyata keliru, biasanya mereka nggak mau distribusi gitu. Makanya harus pilih social and culture, ini lebih luas. Dan namanya kamu siapa, emailmu. Nah, email ini harus sama dengan email yang digunakan di Spotify. Kalau nggak sama, itu distribusinya agak lebih rumit. Karena kalau mau dikoneksikan ke Twitter, ke Instagram, YouTube bisa lewat sini. Gitu. Kalau eksplisit pakai ini. Oke, kita coba cari di Spotify. Masih belum connect. Kalau di Spotify podcast kalian sudah ada, sudah ketemu, maka itu berarti podcast kalian sudah berhasil didistribusikan di Spotify. Gitu. Saran saya sih, kalau mau promo podcast kalian ke teman-teman kalian, pakailah linknya Spotify, karena semua orang rata-rata sudah punya. Kalau pakai linknya yang Anchor, mereka itu nggak banyak yang punya itu. Mungkin akhirnya nanti yang ngeplay atau yang mendengarkan itu ya sama-sama orang yang memang sedang bikin podcast juga, ya sudah punya Anchor. Kalau Spotify ini dia distribusinya bisa lebih luas lagi gitu. Nah, kita cek apakah podcast saya sudah masuk. Nah, itu sudah masuk seperti ini. Kalau sudah masuk, kemudian bisa di play, maka berarti sudah berhasil sukses didistribusikan ke Spotify gitu. Seperti ini. Cuma kalau podcast ini memang nggak ini ya, nggak kelihatan udah berapa kali, berapa ribu yang nge-play seperti itu. Nah, saya pikir itu untuk sesi pertama. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan, silakan open mic. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Bentar Pak, mikir. Apakah kalau distribusikan musik juga seperti podcast Pak? Iya, cuma bukan pakai podcaster.spotify, tapi pakai Spotify artis namanya. Tapi kalian juga harus punya label distribusi, baru nanti bisa diupload ke situ. Kalau musik ya, kalau lagu dan sebagainya, kalian harus punya label dulu. Kalau nggak salah sih, saya belum pernah melakukan musik. Gitu. Kalau Spotify cukup itu, buku podcaster dan Spotify tadi. Nggak perlu kalian punya label atau nggak perlu. Jadi lebih mudah untuk bikin podcast daripada kalian upload musik untuk Spotify. Kalau clean itu berarti ramah family friendly, ya kayak YouTube gitu lah. Kalau YouTube yang family friendly, itu berarti itu semuanya bisa nonton. Kalau eksplisit itu biasanya ada kata-kata kotor, ada yang kurang pantas, atau kontennya dewasa, itu masuk eksplisit. Kalau kamu bikin podcast atau main gamenya sambil musuh-musuh, ya eksplisit itu. Tapi enaknya main di clean dulu, karena kalau main clean dulu berarti ruang kalian untuk distribusi podcast itu lebih luas, karena semua orang bisa dengar gitu kan. Kan lebih banyak orang yang bisa mendengar clean daripada yang dengar eksplisit. Contoh podcast yang eksplisit ya, dia ada tandanya. Podcast lemot. Ada namanya podcast itu Anfaedah Podcast, miliknya si Gofar Hilham. Itu dia termasuk kategori eksplisit, karena memang isinya dia maki-makian dan sebagainya, kata-kata kotor dan sebagainya. Itu termasuk eksplisit gitu. Apakah ada orang yang suka dengan podcast eksplisit? Ada banyak, tapi tidak semua gitu. Tapi semua orang bisa dengar yang clean daripada yang eksplisit gitu. Kalau saranku sih, kalau ingin main di awal, main di clean dulu gitu. Kalau kalian sudah punya target pasar, punya pendengar setia, sekali-kali eksplisit bisa.
Tapi bukan berarti harus eksplisit. Kalau misalnya mau mainnya di clean aja terus. Nah kayak ini Unfaedah Podcast ini dia banyak konten eksplisitnya. Gitu. Ada tandanya kalau eksplisit kalau nggak salah kemarin itu ya. Mana tandanya? Kalau di HP muncul dia ada kodenya E gitu. Kalau menandakan bahwa si kontennya itu eksplisit, nggak ramah untuk semua orang. Gitu. Kalau di HP muncul dia gitu. Kalau di web seharusnya muncul sih, nggak muncul ya. Di eksplisit dia. Coba dicek ya. Kecap, ya. Nah iya, isu corona. Bukan. Kita di mana-mana podcast ada openingnya. Iya. Kita udah nentuin tema. Tangan temanya dulu yang disebut, openingnya dulu. Iya. Tadi nyambung. Iya. Enggak. Opening coba. Enggak nyambung. Soalnya lu kan kemarin nggak ikutan podcast. Iya. Hukuman. Udah. Nah, corona. Gak ada soal corona. Nah gitu. Jadi contoh-contoh gitu podcast. Ada juga yang mainnya clean, ada yang juga yang mainnya eksplisit. Tinggal kalian pilih. Tapi saranku sih mainnya di clean dulu. Gitu. Terus silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ini kenapa jadi bahas itu gitu kan? Atau mau langsung tugas aja? Ya silakan mau tanya. Yunita, open mic. Ya belum, nanti tugasnya saya kasih kalau sudah ada yang selesai tanya semua. Ya silakan Yunita. Mau tanya, Gimana? kalau misalnya kita bikin podcast itu ada minimal menit konten nggak Pak? Ada nggak ya? Saya belum pernah ngecek sih. Tapi kayak 1 menit bisa deh. Rata-rata itu kan kalau mau opening itu orang-orang itu cuma 1 menit gitu. Tapi ngapain kamu bikin konten cuma 1 menit kan gitu? Siapa yang mau mendengarkan? Nah, Oh, berarti nggak ada minimal Pak? nggak ada minimal. Minimalnya nggak ada. Maksimalnya juga nggak ada. Gitu. Tapi biasanya rata-rata sih mainnya 1 jam. Biasanya mainnya 1 jam, 1 jam setengah, minimal setengah jam gitu mainnya. Kalau pingin banyak ininya ya, kan hampir mirip dengan YouTube. YouTube itu kan ada watch time gitu. Kalau podcast ini saya belum tahu istilahnya, tapi saya kira sih ada kayak semacam watch time-nya. Kalau semakin panjang gitu didengar kan berarti kan itu semakin banyak yang mendengar. Tapi rata-rata gini, episode 1 itu perkenalan dulu biasanya. Mereka perkenalan dulu, ini podcast apa, hostnya siapa, apa saja yang dibicarakan, gitu kan. Kemudian podcast yang kedua, baru mereka kontennya. Rata-rata gitu, karena biar ketika orang datang itu, kan kita nggak tahu ya dia mau bicara apa. Mungkin ada tulisannya tentang dan sebagainya, tapi kan rata-rata nggak baca. Sama dengan kayak webtoon. Webtoon itu kan ada episode pilot. Ya. Jadi orang baca dulu episode pilotnya gimana, kalau oke lanjut, kalau enggak. Nah sama dengan podcast, episode 1-nya perkenalan dulu, oke udah kenal, episode 2 mulai dengarkan. Atau kadang orang kan bisa loncat. Kalau podcast ini kemarin saya bilang bahwa dia nggak terikat waktu, dia nggak basi kontennya. Jadi kadang yang ada yang tiba-tiba loncat ke episode berapa gitu. Yang penting episode 1 kalian sudah perkenalan dulu. Nah gitu, silakan yang lainnya. Yang mau bertanya lagi? Tip podcast yang nggak pakai narasumber, siap bahan dulu. Gitu, kalian siap bahan dulu. Apa yang mau dibicarakan sama kayak kalian mau bikin narasi sebuah cerita, bikin narasi berita radio, narasi radio, dan bisa bahan dulu. Apakah ada di podcast saya yang pertama itu nggak ada narasumbernya? Kalau teman-teman lihat, bahkan podcast awal minggu, podcast akhir minggu ya, podcast pertama yang milik orang Indonesia yang gede itu, dia nggak ada narasumbernya, jadi ngomong sendiri.
Dia monolog namanya. Nah ini podcast saya yang episode kedua yang tips mencari rujukan ilmiah untuk skripsi ini saya ngomong sendiri. Bisa. Kalau kalian cari di Spotify itu ada yang dia sering sendiri. Podcast awal minggu kalau nggak salah. Bentar ya. Apakah boleh curhat? Boleh. Zen mau curhat tentang jomblonya bisa gitu. Nah, apa yang mau dibahas? Nah gini, podcast awal minggu dia sendiri. Apa saja yang mau dibahas ya sesuaikan dengan konten kalian. Channel kalian mau bahas apa? Tentang sosial politik, tentang Korea. Tadi kan kayak ada yang nge-share tugasnya bahwa dia suka podcast tentang Korea. Dan kalian bahas itu nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kalian harus punya, kalian paling tahu banyak hal itu di mana sih? Kan gitu. Ini podcast awal minggu dia kadang sendiri. Meskipun oh iya, anaknya siapa itu tolong ya. Nah kayak gini, kayak podcast awal minggu atau awal minggu kan miliknya Adriano Kalbi. Adriano Kalbi ini dianggap sebagai bapak podcast Indonesia gitu kan, karena dia orang Indonesia pertama yang podcastnya rajin. Nah dia kadang sendiri, kayak contoh ini ya, dia sendiri kan, dia kadang di mobil dia podcast ngobrol 1 jam sendirian gitu. Bisa nggak kalian? September 2019, gimana kabarnya semua? Kayak gue udah lama banget ya gak ngobrol sama kalian. Gitu. Gue lagi stres. Please, spesial gue bakal keluar. Editan TDP udah kelar. Jadi dia cerita sendiri gitu. Dia ngobrol sendiri. Yang penting gini loh, ketika kalian bikin podcast itu kalian harus tahu dulu kalian expertise-nya di bidang apa gitu. Kalau kamu orang musik, seneng game, ya kamu nanti ngomong itu aja, channelnya itu aja. Karena nanti kalau kalian nggak kelihatan, nggak tahu tentang apa yang dibicarakan, orang kan pasti lari gitu. Karena itu gimana Vita? Ngobrol dulu apa mau tanya dulu Vita? Silakan. Gimana? Atau saya mute dari server aja Vita ini. Aku bingung banget. Dadah Vita, server mute. Oke, nanti kalau mau tanya ngomong Vita ya. Soalnya kamu. Oke, jadi gitu. Jadi kan harus tahu dulu expertise-nya apa. Kan kalau orang musik suka game yang ngobrolin aja dulu awal-awal. Nanti kalau kalian sudah kehabisan bahan, baru kalian ngundang orang. Ngobrol lagi. Nanti kan balik lagi. Seperti itu. Artinya kalian harus ngomong yang kalian kuasai gitu. Kalau kamu menguasainya game terus kamu bikin podcast religi, ya berantakan gitu kan. Jadi ngomonglah tentang apa yang harus kalian tahu. Ya, baru bikin podcast. Gitu. Oke, silakan ada yang tanya. Vita kalau mau tanya ngomong ya. Sudah saya server rambut kan ini. Vita sama Nopeni. Silakan kalau mau ditanya lagi. Kita masih ada 15 menit. Kalau dibayar dosamu kamu sih. Tapi tanpa videonya nggak ada orang yang ngobrol kayak gitu sih kan Astri. Pak di YouTube sering ada podcast tapi tanpa videonya orang ngobrol kayak dari jadi. Itu termasuk podcast juga. Maksudnya gimana sih? Kalau podcast dari Dika itu videonya podcast dari Dika itu awalnya pas dulu sih podcast dari Dika. Nah, cuma masih bisa. Saya pernah distribusikan podcast saya ke Facebook, gitu saya sudah manajer sih. Itu hanya pakai animasi kayak laser, itu bisa. Terus distribusinya malah distribusi aja. Yang penting Spektrum Radio. Yang penting podcast kalian ini yang pertama kali harus itu diajarkan di Spotify. Baru nanti kalau kalian mau distribusi ke YouTube, ke Facebook, silakan. Caranya kalau di Facebook sama di YouTube maksudnya videonya gimana, kasih animasi aja, bukan kasih Spektrum Radio bisa. Gitu.
horror do you see what I see, baru tahu nih. Do you, kalau kayak pakai horror do you see what I see itu termasuk monolog ya? Ntar saya cek dulu, cek ya. Kalian suka horror? Nanti kalian tak kasih podcast bagus. Baru berkembang sih, baru 2 episode. Apa link podcastnya dikirim kapan? Kan sudah kemarin tugasnya yang mencari. Kalau kemarin kan tugasnya kalian kan mencari podcast yang kalian suka. Nanti kita tugasnya bikin podcast ya. Bikin podcast sendiri. Oh, ini. Bentar. Dia bisa dapat cerita horor sebanyak 254 ini dari mana? Ini kayak Ewing Hadi gitu ya. Kita cek dulu. Wah, anjir, kayak Ewing. Assalamualaikum. Halo, saya Faye. Ini cowok apa cewek? Kejadian ini terjadi sudah lama sekali. Bahkan sebenarnya saya sudah lupa cerita ini. Sebentar. Ini kiriman dari pendengar berarti ya? Iya pak, cerita dari pendengar. Enak ini dia, nggak usah bikin konten, tinggal ngoleksi dari pendengar. Enak nih kayak gini kan, model bisnisnya gampang. Tapi tetap kan awal-awal kan tetap harus bikin konten sendiri dulu. Begitu nanti udah punya crowd, kalian baru narikin cerita dari mereka gitu kan. Gitu. Kayak kalau di Instagram itu kayak yang tempat bercakap gitu-gitu lah. Tahu kan? Itu kan kadang kirim kontennya kan dari pendengar. Bisa nih gini, ditiru konten model bisnisnya. Enak nih dia yang dapat cuannya, yang ngirim gak dapat apa-apa. Cover lagu bisa. Podcast tapi isinya cover lagu bisa. Karena yang dapat kan audio file, gitu kan. Bisa. Cuma ya kalau cover lagu itu kan harus hati-hati ke copyright sebenarnya sih. Tapi kalau bisa. Buktinya sudah ada yang melakukan kan. Berarti bisa. Saya cek ya. Cakriyas Podcast. Ini sambil streaming, sambil record, jadi berat komputernya. Saya cek ya. Wih, masih 2 nih, baru nih iklan nih. Apa podcastnya nih? Asik, boleh. Hey, that's what I want to say to you. Hey, Bagus nih. oh, Coba apa sih wish that I could. yang salah dari, bukan salah sih ya, apa yang kurang dari podcast ini? Satu, dia ini tentangnya nggak diisi, cuma ditulis hewo gitu. Seharusnya tentang ini ditulis deskripsi tentang channelnya. Jadi ketika orang buka, dia tahu apa podcastmu tentang apa. Oh, saya cover lagu gini-gini. Itu autornya siapa, ditulis sama akun Instagramnya dan sebagainya. Ini tentang ini jadi halaman bukan portofolio ya, halaman biodatanya podcastnya gitu. Nah terus sebenarnya di dalam podcast ini kan bisa dikasih deskripsi, jadi nggak hanya judul, kasih deskripsi cover dari lagu ini gitu. Biar nggak dikira kalian hanya numpang upload lagu ke podcast kan gitu.
Kalau mau bikin kayak gitu nggak apa-apa, boleh. Coba aja. Oke, 8.50 saatnya tugas. Oke. Oh, kalau konten saya kan tentang wibu, tentang pop culture, sosial politik, dan tentang perkuliahan. Kalau kalian nggak wibu, jangan collab sama saya, nggak ngerti nanti kalian. Oke, tugas. Tugas 1, bikin akun Anchor. Kemudian upload, tugas pribadi. Upload episode pertama. Jadi kalian bikin konten ya. Kalian bikin konten, bikin podcast. Jadi pertama bikin akun Anchornya dulu, kemudian kalian bikin konten. Episode pertama podcast kalian. Gitu. Kemudian distribusikan ke Spotify. Setelah saya didistribusikan ke Spotify, kalian kirim link Spotify ke Google Form. Nanti Google Formnya saya kirim lanjutan. Nah gitu, simple ya. Jadi kalian bikin akun Anchor, kemudian bikin episode pertama podcast pribadinya kalian. Nah episode pertama ini bebas isinya apa, mau hanya perkenalan boleh. Tapi kalau kalian mau serius ya mulai episode pertama ini mulai ada kontennya. Gitu. Kalian bikin introduction, kemudian ada kontennya, boleh. Minimal, saya kasih waktu aja ya. Minimal 5 menit. Gitu. Jadi kontennya bikin podcast, introduction boleh, atau langsung kontennya juga boleh, minimal 5 menit. Kemudian kalian coba distribusi ke Spotify. Kalau sudah berhasil distribusi ke Spotify, kirim linknya ke saya. Nanti saya link Google Formnya saya kasih selanjutnya. Oke, simpel kan? Gampang. Ini kan enak loh kalian dia ngajari. Kemarin tuh podcast saya itu episode 1 sebenarnya podcast saya itu ada 5 episode. Cuma 2 sempat saya hapus, saya kira langgar copyright, ternyata enggak. Jadi saya itu selama 4 bulan itu mencari-cari cara kenapa kok podcast saya itu enggak masuk ke Spotify. Nah, ternyata bisa di manual distribusi. Caranya baru ketemu kemarin. Nah, sekarang kalian sudah begitu mau belajar bikin podcast, sudah saya kasih tahu caranya. Jadi bisa langsung masuk ke Spotify. Gitu. Jadi kalian bisa sombong gitu. Wah, saya punya podcast. Kirim link Spotify-nya ke temannya, keren. Itu aja sih tugasnya. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Rekodnya pakai HP aja boleh, pakai aplikasi Anchor kemarin itu boleh, ya. Mau pakai setup alternatif yang bagus silakan. Gitu. Mau collab monggo, tapi jelas harus bikin per orang bikin ya pribadi. Dikumpulkan kapan? Seminggu lagi bisa ya? Seminggu jadi ya. Hari ini kalian bikin konsepnya, besok record, Senin di post di Anchor dan distribusi ke Spotify. Insya Allah Sabtu sudah naik. Santai kan kalian di rumah gak ngapa-ngapain. Yang ngasih kuliah online kan cuma saya. Yang lain cuma ngasih tugas kan. Yang ngasih kuliah online kan saya aja. Itu. Siapa tahu kan bisa jadi channel kalian beneran, terus kalian bisa cuan bikin podcast. Jangan lupa saya ya diundang. Kan introduction aja, nggak perlu sampai 1 jam. Nanti baru kalau yang UTS itu tugasnya yang kelompok, kalian bikin kontennya 1 jam. Oke, aman ya?
Loh, kalau offline malah saya suruh praktek di depan saya itu. Ada alatnya sekalian. Oke ya. Saya pikir cukup. Nanti saya share Google Link-nya, Google Link form-nya, terus saya share slide ini, sama saya share rekotan kelas online hari ini. Oke? Sudah 8.56. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa cuci tangan 20 detik. Dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab dong. Oh ya, waalaikumsalam. Oh iya, untuk absennya. Berisik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya yang hari ini nggak online, saya anggap tidak masuk ya. Audiensia dan Yunita. Itu di mode offline. Mana Aldi? Aldi mana Aldi? Ngechat. Hadir Pak gitu. Oke, ya. Oke, berarti Yunita aja yang nggak masuk ya. Yunita offline ya. Mana Yunita? Ngechat dong kalau ada. Oh, masuk. Oke, lengkap ya. Oke. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. See you.